Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Rahman atau biasa dipanggil Fatir dengan NIM 2409106075. Hari ini kita akan menjabarkan materi modul 1 atau lebih tepatnya kita menjabarkan dalam bentuk PPT materi Jarkom modul 1 yakni subnetting dan IPv6. Pertama-tama kita akan membahas subnetting. Subnetting sendiri ada IPv4 address. IPv4 terdiri dari 32 bit ditulis dalam 4 kelompok angka desimal yang angkanya sendiri mulai dari 0 hingga 255. Contoh 192.168.0.7. IPv4 sendiri terbagi menjadi beberapa kelas. Misalnya lebih tepatnya kelas A dengan IP 000 hingga 127, 255, 255, 255. Kelas B 128, 000 hingga 191, 255, 255, 255. Kelas C 192, 000 hingga 223, 255, 255, 255. Kelas D 224.000 hingga 239, 255, 255, 255. Kelas E 240, 000 hingga 255, 255, 255, 255. Selanjutnya ada netmask. Netmask sendiri biasanya digunakan untuk membedakan bagian mana dari alamat IP yang merupakan network address dan bagian mana yang merupakan host address. Network ID adalah alamat jaringan di mana oktet terakhir bernilai 0. Misalnya 192.168.1.0. Broadcast merupakan alamat broadcast di mana oktet terakhir bernilai 255. Misalnya 192.168.1.255. Contohnya sendiri, misalkan jika kita memiliki IP 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0, maka network address-nya sendiri yakni 192.168.1.0 dengan host address 00010. Selanjutnya ada CIDR. CIDR adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan alamat IP secara lebih efisien dengan menggunakan notasi /xx. Misalnya 192.168.110/24. Angka setelah tanda slash menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network address. Misalnya /24 berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. CIDR memungkinkan penggunaan VLSM yang memungkinkan pembagian subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada FLSM. Dalam FLSM, semua subnet dalam jaringan memiliki ukuran yang sama. Misalnya, jika kita memiliki 4 subnet, setiap subnet akan memiliki ukuran yang sama, seperti /26 yang menyediakan 62 host per subnet. Contoh, perpustakaan sendiri memiliki IP 192.168.100/26 tab 1 dengan IP 192.168.100/64/26 lab 2 dengan IP 192.168.100/128/26 lab 3 dengan IP 192.168.100/192
26. Selanjutnya ada VLSM. VLSM memungkinkan pembuatan subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Ini lebih efisien daripada FLSM karena mengurangi pemborosan alamat IP. Contoh, guru dengan IP 172.16.0.0/26 dengan host berjumlah 32. TU dengan IP 172.16.064/28 dengan jumlah host 14 host. Siswa dengan IP 172.16.0.80/28 dengan jumlah host 5 host. Selanjutnya sendiri perbandingan antara FLSM dengan VLSM. FLSM sendiri cocok untuk jaringan yang membutuhkan jumlah host yang seragam di setiap subnet, tetapi dapat menyebabkan pemborosan alamat IP jika kebutuhan host tidak seragam. Sedangkan VLSM sendiri lebih fleksibel dan efisien karena memungkinkan pembuatan subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, sehingga mengurangi pemborosan alamat IP. Selanjutnya sendiri, yakni pengenalan IPv6. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4, terutama dalam hal ruang alamat yang lebih besar, yakni dengan jumlah 128 bit. Keunggulannya sendiri terdiri dari ruang alamat yang lebih besar, yakni IPv6 menyediakan alamat yang jauh lebih banyak daripada IPv4. Lalu struktur alamat hierarkis, yakni memudahkan routing dan manajemen alamat. Setelah itu ada plug and play, yakni IPv6 mendukung konfigurasi otomatis. Lalu keamanan yang lebih baik, yang dimana IPv6 memiliki fitur keamanan bawaan seperti IPsec. Lalu ada mobilitas dan QoS. IPv6 sendiri mendukung mobilitas dan quality of service yang lebih baik. Sekian dari materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.